Halo semuanya, hari ini kita bakal membedah sebuah kasus dari Meksiko yang, jujur aja, bener-bener bikin merinding. Ini tuh kasus yang penuh sama intrik keluarga, kecemburuan mematikan, dan rentetan kejadian aneh setelahnya yang bakal bikin Anda terus kepikiran. Kita akan bedah fakta-faktanya bareng-bareng dari sumber resmi buat bener-bener paham apa yang sebenarnya terjadi sama Carolina Flores Gomez. Siapkan mental Anda ya, karena cerita ini sangat kelam, tapi ada banyak banget hal krusial yang bisa kita pelajari dari runtutan investigasinya. Oke, mari kita langsung selami kasusnya. Coba perhatikan tulisan ini. Ini bukan plot film thriller, ini realita nyata yang bikin geger publik. Maksud saya, bayangkan saja, rumah yang harusnya jadi tempat paling aman, malah jadi lokasi eksekusi. Dan yang lebih gila lagi, sosok yang menarik pelatuknya adalah anggota keluarga terdekatnya sendiri. Kok bisa sampai ke titik itu? Bagian 1. Tragedi Sang Ratu Kecantikan. Mari kita bahas sedikit tentang sosok korban, Carolina Flores Gomez. Usianya baru 27 tahun. Dia ini bukan orang sembarangan loh. Dia adalah mantan pemenang ajang Miss Teen Universe Baja California. Jadi bisa dibilang dia lagi ada di puncak kehidupannya. Tapi kontras banget sama kehidupannya yang cerah. Tanggal 15 April berubah jadi mimpi buruk yang sangat brutal. Di apartemen mewahnya di Polanco, kawasan elit di kota Meksiko yang terkenal super aman, Carolina ditemukan tewas. Fakta forensiknya benar-benar kejam. Dia kena luka tembak fatal di wajah, leher, dan kepala. Jelas banget, ini bukan insiden acak, ini serangan yang benar-benar terencana dan personal. Bagian 2. Penangkapan sang ibu mertua. Nah, Anda mungkin mikir pelakunya bakal langsung ditangkap hari itu juga kan? Ternyata enggak. Mari kita lihat garis waktu pelariannya. Tersangka utamanya adalah Erika Maria Herrera, ibu mertua korban yang usianya udah 63 tahun. Di tanggal 15 April, persis saat penembakan terjadi, dia langsung kabur dari TKP. Besoknya, tanggal 16 April, polisi langsung keluarin surat perintah penangkapan resmi. Luar biasa kan? Bayangkan seorang nenek 63 tahun berhasil kabur lintas negara buat menghindari polisi. Tapi pelariannya terhenti berkat operasi gabungan tingkat internasional. Lewat bantuan Interpol, dia akhirnya ditangkap di Venezuela, dan sekarang lagi ditahan menunggu proses ekstradisi kembali ke Meksiko. Bagian 3. Rekaman detik-detik kejadian. Investigasi ini punya bukti CCTV yang merekam momen-momen terakhir Carolina. Dan jujur aja, ngelihat urutan kejadian ini ngeri banget. Di langkah pertama, kita lihat Carolina beraktivitas kayak biasa di rumahnya. Dia pakai jubah putih, jalan santai buat ambil air minum. Normal banget kan? Terus di langkah kedua, suasananya langsung berubah gelap. Ibu mertuanya, Erika, kelihatan secara aktif ngikutin korban dari belakang. Dan di langkah ketiga, meski kameranya nggak merekam visual penembakannya secara langsung, audionya dengan jelas merekam suara tembakan yang mematikan, disusul suara teriakan. Sesuatu yang tadinya damai berubah jadi tragedi maut cuma dalam hitungan detik. Detik-detik setelah suara tembakan itu pecah, suami Carolina yang juga anak dari pelaku, yaitu Alejandro, langsung lari masuk ke dalam ruangan. Di tengah kepanikan absolut itu, bayangkan syok yang dia rasakan. Dia berlari masuk sambil menggendong bayi mereka yang masih kecil. Dia melihat istrinya udah bersimbah darah, dan ibunya sendiri berdiri di situ. Saking paniknya, Alejandro langsung mengkonfrontasi ibunya, nanya apa yang sebenarnya barusan dia lakuin. Lalu, ini dia poin yang benar-benar bikin merinding. Dengarkan baik-baik kutipan langsung dari sang ibu mertua sesaat sesudah pembunuhan itu. Dengan nada yang super dingin dan santai, dia jawab, "Dia membuatku marah, kamu milikku, dan dia merebutmu." Kalimat ini bikin polisi benar-benar tertegun. Ini bukan sekedar pengakuan pembunuhan biasa. Ini kayak ngasih lihat langsung ke kita betapa ekstrimnya psikologi dan obsesi keibuan pelaku, sampai tega mencabut nyawa orang lain. Cerita ini harusnya berlanjut dengan Alejandro buru-buru nelpon polisi dan ambulans dong. Tapi tunggu dulu, ada sebuah fakta mengejutkan yang ditemuin penyelidik. Dan ini bawa kita ke pertanyaan paling krusial. Kenapa Alejandro nggak segera lapor polisi sesudah penembakan itu terjadi? Nah loh, titik ini benar-benar bikin fokus investigasi melebar. Nggak cuma mandek di sang ibu, tapi sekarang juga menyorot tajam ke suaminya. Bagian 4. Kejanggalan sang suami. Nah, hal yang benar-benar bikin kita semua geleng-geleng kepala adalah keputusan Alejandro di malam itu. Menurut laporan resmi, tindakannya sangat di luar nalar. Di langkah pertama, Alejandro malah coba nyusuin bayinya pakai tubuh Carolina yang udah meninggal dunia. Lalu di langkah kedua, dia malah mutusin buat memandikan bayi tersebut. Masuk ke langkah ketiga, bukannya nelpon polisi, panggilan pertamanya justru ditujukan ke seorang pengacara. Dan puncaknya di langkah keempat, dia baru bikin laporan ke pihak berwenang keesokan harinya. Rangkaian tindakan yang super aneh dan membuang waktu ini bikin Alejandro sekarang ikut diselidiki secara mendalam.
Dan hal ini dengan sangat jelas mengilustrasikan dua sisi cerita yang bertolak belakang, yang sekarang lagi coba diurai sama polisi. Di satu sisi kita dengar pembelaan Alejandro. Dia ngakunya murni panik banget dan ketakutan kalau layanan sosial bakal datang dan ngambil anaknya kalau dia lapor malam itu juga. Tapi di sisi lain, ibu dari Carolina melontarkan tuduhan yang sangat tajam. Beliau menuding kalau Alejandro sengaja nunda panggilan polisi semata-mata buat ngulur waktu, biar ibunya, si Erika, punya kesempatan buat packing dan kabur ke luar negeri. Saat ini, karena investigasinya masih terus berjalan, kita harus tetap netral melihat kedua klaim ini sampai kejaksaan bisa membuktikan mana yang benar. Bagian 5. Akar konflik dan kecemburuan. Jadi, dari mana sih akar semua tragedi ini? Kesaksian dari teman dekat Carolina akhirnya ngasih gambaran yang sangat jelas. Pertama, hubungan korban sama ibu mertuanya tuh emang nggak pernah akur sejak awal pernikahan. Kedua, titik didihnya ternyata terjadi waktu Carolina hamil. Bukannya merekatkan keluarga, kehadiran bayi justru bikin konflik makin parah. Sang ibu mertua merasa posisinya terancam dan menyimpan kecemburuan yang benar-benar ekstrim. Kecemburuan beracun ini terus menumpuk di dalam rumah, persis kayak bom waktu, yang sayangnya meledak di malam 15 April tersebut. Kasus Carolina Flores Gomez ini benar-benar jadi pengingat betapa fatalnya obsesi dan kecemburuan yang nggak terkendali. Sekarang ini sang ibu mertua lagi nunggu diekstradisi buat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi, misteri terbesarnya justru belum terjawab dan ada di tangan sang suami. Apakah penundaan laporan itu beneran murni kepanikan seorang ayah yang trauma? Ataukah memang ada konspirasi gelap di balik ini semua buat ngebantu ibunya kabur? Mengingat Alejandro masih diselidiki, kebenarannya mungkin baru bakal terungkap di pengadilan nanti. Terima kasih udah ngikutin bedah kasus hari ini, pastikan Anda tetap kritis sama setiap informasi yang beredar, dan sampai jumpa.